Halo, semangat pagi anak-anak semua yang hebat, pintar, dan luar biasa. Bertemu lagi untuk kali ini bersama Ibu. Kita akan membahas materi tentang barisan dan deret. Untuk utamanya di sini nanti kita akan belajar dulu mengenai barisan dan deret aritmatika. Oke, kita langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran yang nanti bisa kita peroleh hari ini adalah kita bisa menentukan, memahami konsep barisan aritmatika dengan benar. Kemudian kita bisa menentukan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tentunya. Kemudian kita lanjutkan. Kalian lihat untuk gambar mistar berikut ya. Berapa selisih antar bilangan yang berurutan? Kita perhatikan di sini. Antara 1 dengan 0 selisihnya adalah 1. 2 dengan 1 selisihnya adalah 1 juga. 3 dengan 2 selisihnya juga 1. Bagaimana dengan 10 dengan 9? Selisihnya juga 1. Maka selisih antar bilangan pada mistar yang berurutan itu adalah 1. Betul sekali. Ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan bahas. Saya akan sajikan beberapa barisan bilangan. Kalian menentukan apakah barisan bilangan ini membentuk pola atau tidak. Kita lihat contoh yang pertama, 2, 5, 8, 11. Itu apakah membentuk pola? Jawabannya adalah ya, betul sekali. Dia membentuk pola. 3, 4, 6, 9, 13. Apakah membentuk pola? Ya. Jawabannya adalah tidak. Ya, tidak membentuk pola. Kemudian dipunyai barisan bilangan sebagai berikut. Ada 4, kemudian ada 7, kemudian 10, 13, 16. Di sini kita sebut sebagai U1, U2 dan seterusnya. Suku pertamanya di situ adalah kita sebut dengan U1. Maka nilainya di situ adalah 4. U2 dikurangi U1 berarti suku kedua dikurangi suku pertama adalah 7 dikurangi 4, hasilnya 3. Suku ketiga dengan suku dikurangi suku kedua hasilnya adalah di sini berarti 10 dikurangi 7, hasilnya adalah 3 juga. Kemudian U4 dikurangi U3, U4 nilainya adalah 13 dan U3 nilainya adalah 10, maka hasilnya adalah 3. Kemudian di sini U5 dikurangi dengan U4. U5 nilainya adalah 16 dan U4 nilainya adalah 13. Hasilnya adalah 3 juga ternyata. Nah, kita lihat di sini bahwa kita berikan kesimpulan apakah U2 min U1 sama dengan U3 min U2 sama dengan U4 min U3 sama dengan U5 min U4 sama dengan UN dikurangi dengan UN min 1? Jawabannya adalah ya, sama, yaitu selisihnya adalah berapa? 3. Nah, ini yang kita sebut dengan yang namanya adalah beda. Selisihnya sama ya, bedanya sama. Tidak hanya selisih, nanti bisa dalam bentuk penjumlahan juga, plusnya ya. Perhatikan di sini bahwa U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN kita sebut sebagai barisan aritmatika. U1 suku pertama sampai UN suku ke N. Sehingga diperoleh bedanya itu adalah rumusnya adalah UN dikurangi dengan UN min 1. Jadi bisa U5 dikurangi dengan U4 atau U9 dikurangi dengan U8 atau U15 dikurangi dengan U14. Begitu seterusnya ya. Kita lihat contohnya, tentukan suku ke-10 dari barisan bilangan berikut. Kita lihat barisan bilangannya adalah 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Maka menentukan bedanya adalah UN dikurangi UN min 1. Suku pertamanya adalah 3, suku keduanya adalah 5. 5 ini diperoleh dari 3 ditambah 2 min 1 dikalikan dengan 2. U3-nya adalah di sini adalah 7 sama dengan 3 ditambah 3 dikurangi 1 dikalikan dengan 2. Kemudian dan seterusnya sampai U10 sama dengan 3 ditambah 10 min 1 dikalikan dengan 2. Karena bedanya sudah kita lihat tadi polanya bilangan adalah selisihnya, berarti 5 dikurangi 3 adalah 2. Maka suku ke-10 dari barisan bilangan tersebut adalah 21. Untuk selanjutnya A disebut sebagai U1, kemudian A plus B disebut sebagai U2, diperoleh dari A ditambah B. Suku ketiga itu berarti A plus 2B dan seterusnya sampai dengan UN itu disebut sebagai apa?
Nah, dari keterangan di atas bisa diperoleh bahwa U1-nya itu berarti sama dengan suku pertama, A, itu berarti A ditambah 1 dikurangi 1 dikalikan dengan B. Kemudian U2-nya adalah berarti di situ A ditambah B sama dengan A ditambah 2 dikurangi 1 dan seterusnya. Nah, maka untuk rumus suku ke N-nya bagaimana? Nah, kalian nanti bisa diskusikan di diskusi online bersama untuk melengkapi LKPD-nya, ya. Kemudian, kesimpulannya di sini, jika terdapat barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai UN dengan U1-nya sama dengan A, dengan bedanya sama dengan B, maka rumus suku ke N-nya adalah, nah ini nanti kalian akan lengkapi pada LKPD yang ada. Oke? Terima kasih untuk hari ini, dan nanti untuk soal kuisnya kita bisa sampaikan melalui Google Classroom. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, dan sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Terima kasih.